diliput perang dengan namanya Pol Pot. Itu ganas sekali Pol Pot. Ketika saya tanya kepada yang namanya Raja Norodom, saya manggilnya uncle, berapa ya yang korban di sini di Kamboja? Beliau sambil nangis bilang, aduh Mega, mungkin di sekitar 2 jutaan. Pertanyaan saya menceritakan hal ini, apa toh untungnya kalau kita ini bertempur satu sama lain, sebangsa, setanah air? Coba pikirkan. Terus kalau kecilnya, apa toh perlunya hanya karena kedudukan kalian bukan gotong royong, tapi saling tikung menikung, teman separtai. Itu perumpamaan kejadian kecil. Coba bayangkan. Jadi ketika yang membuat saya sangat sampai hari ini tidak mengerti kenapa ketika peristiwa yang namanya kantor partai kita itu diserbu, sampai hari ini saya berpikir hukum itu ada di mana? Karena ketika di pengadilan saya selalu mengatakan bahwa saya hanya ingin jawaban dari pertanyaan saya. Partai saya pada waktu itu belum PDI Perjuangan, PDI itu sah. Lalu kenapa kami sampai diserbu? Yang kita ingat peristiwa itu adalah kuda tuli. Terkenalnya kuda tuli. Dan sampai hari ini kalau saya bertanya buat keadilan, masih ada 3 orang yang pada waktu itu dinyatakan hilang. Dan sampai hari ini kalau saya bertanya, selalu dinyatakan belum bisa diketahui. Saudara-saudara sekalian, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, tolong ingat pengorbanan para pahlawan yang tidak berpikir untung rugi. Pergilah ke taman-taman pahlawan. Seperti apa kalian bisa lihat, saya selalu mengajak anak-anak saya, cucu-cucu saya untuk mencari kalau pergi ke taman pahlawan adalah apa? Nisan yang tidak ada nama. Saya bertanya kepada pengurus di makam, mengapa tidak ada namanya? Bagaimana ibu kalau ketika ditemukan yang namanya badannya sudah hancur, tidak ada lagi nama yang dapat disebutkan? Apakah kalian sama sekali tidak punya hati nurani kalau saja di antara kalian, keluarganya, teman-temannya, mungkin suatu saat anak-anak kalian karena betul-betul sangat ingin bahwa sekali merdeka tetap merdeka, apakah kalian mau lagi dijajah? Ibu kembali bertanya. Makanya siap apapun rintangan kita bisa selesaikan. Kenapa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam kalau saya sedang bersikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasan. Saya minta kepada yang di atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat
dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya, tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai, kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Betul? Nah, coba bayangkan, pikirkan dah. Ayo. Makanya, kenapa sih takut? Karena Satyam Eva Jayati. Ya. Dan pasti keadilan itu pasti menang. Loh, saya maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Coba toh, kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Kan aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Coba kalau kalian gitu, ya kan lucu ya. Kenapa sih kok KPK itu jadi begitu? Itulah